Shalom saudara, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Selamat bertemu kembali, walaupun situasi berbeda, karena situasi yang memaksa untuk seperti ini, tapi puji Tuhan kita tetap bersyukur, kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan dalam kehidupan atau mengatasi situasi yang ada sekarang ini, baik di bangsa kami, bahkan di dunia. Tetapi puji Tuhan kalau masih ada kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan. Dan selamat bertemu kepada saudara-saudara yang berada di rumah-rumah, di kelompok-kelompok, yang saat ini untuk kita bisa belajar lagi akan firman Tuhan. Baiklah, kita akan baca terlebih dahulu satu ayat yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Yang berbunyi demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya ulang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di dalam ayat yang kita baca barusan ini adalah ada kata bertahan. Jadi sekarang kita sedang bertahan. Bertahan dalam satu peperangan. Jadi menghadapi virus corona ini kita sering mendengar dalam berita di televisi bahwa lawan corona, lawan COVID-19 dan sebagainya. Jadi kita sedang dalam melawan, namun kita masih ada batasan-batasan. Yang kita harus tinggal di rumah, tidak boleh kemana-mana. Kalau tidak penting jangan keluar rumah. Padahal kita sedang dalam peperangan. Kita lihat para dokter, para perawat, mereka juga seolah-olah sedang menghadapi peperangan. Bagaimana pasien-pasien yang sedang dirawatnya itu bisa sembuh, bisa selamat, walaupun akhirnya mereka harus meninggal. Dan bilangan orang meninggal tidak hanya 1-2 saja, sampai bahkan puluhan, bahkan puluhan ribu. Nah, kata bertahan di sini seperti kita sekarang sedang bertahan di dalam rumah. Tapi kita sedang dalam peperangan. Kalau menurut ayat ini memang tujuannya dalam hal kerohanian. Jadi kita bertahan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mengingat keadaan dunia yang seperti ini, banyak hal yang terjadi. Jadi bagaimana caranya kita supaya bisa bertahan sampai kepada kesudahannya. Maksud kesudahannya adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Namun saat ini yang sedang kita hadapi, dampaknya kita dalam beribadah juga dibatasi. Kita hanya bisa beribadah di rumah, di kelompok-kelompok, dan tidak diizinkan untuk di gereja. Kalau toh diizinkan dengan hitungan jemaat yang terbatas. Tetapi coba kita baca satu ayat lagi sebagai perbandingan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32. Ibrani 10 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Yang dimaksud di sini sesudah kamu menerima terang, itu artinya kita dulu hidup dalam kegelapan, betul? Maka Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang, terang dunia. Yesus terang dunia. Jadi kita dari kegelapan, hidup dalam kegelapan, dipindahkan kepada hidup yang terang. Hidup dalam terang. Maka ada ayat mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Tetapi menurut ayat ini, hidup di dalam terang justru malah kita banyak menderita. Banyak menderita tetapi oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Artinya mungkin hidup di dalam terang itu tidak mulus, tidak lancar.
Bahkan dikatakan di sini menderita dalam perjuangan saja perjuangan yang berat. Jadi seperti ayat tadi dikatakan kita bertahan sampai kesudahannya, itulah tadi. Jadi ketika saudara sudah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus, menerima dia sebagai juru selamat, maka tantangannya adalah hidup di dalam terang itu menderita. Jadi sekarang kita sepertinya sedang menderita. Ya kita lihat di televisi, di tayang televisi bagaimana pemerintah berusaha untuk memberikan bahan makanan, sembako dalam hal ini untuk tujuannya menyambung hidup. Menyambung hidup. Karena apa? Karena menderita. Dan ini sedang perjuangan yang berat. Tetapi dikatakan di sini, walaupun engkau hidup dalam terang dan kamu banyak menderita, tetapi penderitaan ini karena kamu bertahan. Bertahan dalam perjuangan yang berat. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan ayat yang lain di dalam Yakub pasal yang pertama ayat yang ke-12, Yakub pasalnya yang pertama ayat yang ke-12, dikatakan di situ, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah, kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ternyata menurut ayat ini, penderitaan itu malah berbahagia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Jadi kalau kita bertahan dalam percobaan, dalam penderitaan tadi, dalam perjuangan yang berat tadi, justru menurut ayat ini berbahagialah. Karena setelah tahan uji dikatakan akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi janji ini diberikan kepada mereka yang mengasihi dia. Jadi kepada mereka yang tidak mengasihi dia, maka janji Allah itu yang katanya kalau sudah tahan uji akan diberi mahkota kehidupan, ya enggak akan menerima. Kita lihat contoh saudara dalam Alkitab, Ayub yang sudah sangat terkenal, yang sudah sangat populer. Mengapa Ayub sampai bisa bertahan? Padahal dia sudah benar-benar percobaannya, penderitaannya begitu berat. Saudara tahu kan? Begitu berat. Keluarganya, anak-anaknya, 10 orang lah saudara, mati semua. Harta bendanya juga binatang piaraan, tanaman, mungkin kebun, lahan dan sebagainya, habis semua. Bahkan rumah pun terbakar. Belum lagi tubuhnya penuh dengan bara. Sampai katanya dari ujung rambut sampai di kulit kepala sampai ke alas kaki. Itu semua penuh dengan bara. Borok dikatakan dalam, maaf. Tapi kenapa Ayub kok bisa bertahan? Yalah, dia kan bertahan. Dia enggak mungkir, dia enggak lari dari penderitaannya. Tapi memang istrinya pun tidak mendukung. Jadi dia sudah sakit tubuhnya, sakit fisiknya, juga sakit hatinya. Karena istrinya tidak mendukung, malah keluar aja dari Tuhan, pergi aja dari Tuhan, murtad lah kowe. Itu betapa sakitnya. Tapi kenapa? Dalam hidup dia bertahan. Karena dia apa? Dia mengerti. Dia mengerti bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus. Begitu. Kisah para Rasul mengatakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Bahkan dikatakan di sana dengan detil, di kolong langit ini kecuali hanya di dalam Yesus. Jadi Ayub bertahan dalam penderitaannya, dalam perjuangannya untuk mempertahankan hidupnya, mempertahankan imannya, mempertahankan percayanya. Karena apa? Karena ada janji tadi. Janji daripada Allah setelah tahan uji. Nah, jadi Ayub tahan uji.
Semua penderitaannya dia terima, dia jalani, dan sampai akhirnya bukan kebinasaan toh. Nah, dia malah tetap bertahan. Nah, coba untuk mendukung cerita tentang Ayub ini, kita baca satu ayat lagi yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Demikian bunyinya, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Nah, saudara, kalau saudara lihat dalam tayangan televisi setiap hari ya, pemerintah itu membuat bingkisan sembako sampai ribuan untuk mencoba rakyatnya supaya bisa menyambung hidup lah istilahnya. Bahkan pernah dalam tayangan itu Pak Jokowi loh itu. Pak Jokowi itu sampai terjun menyerahkan bingkisan sembako itu ke blusuk, ke warga, rumahnya di blusuk sembunyi di situ. Diserahkan. Tapi bingkisan itu mungkin hanya bertahan untuk 1 minggu. Mungkin juga untuk 1 bulan. Setelah itu ya selesai. Ya mungkin kalau tidak ada bantuan lagi ya tinggal meninggalkan dunia ini. Itu makanan yang membawa kepada kebinasaan. Kata ayat ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jadi makanan bukan berarti bukan berarti bantuan itu tidak berguna, berguna. Tapi maksud saya dibandingkan ayat ini membandingkan antara makanan jasmani dan makanan rohani. Jadi makanan jasmani itu akan habis dan kalau itu selesai, kemudian kalau itu tidak ada dalam Kristus, dalam keselamatan, ya binasa. Tetapi di sini melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan apa sebenarnya yang dimaksud untuk bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di sisi positifnya dengan adanya virus corona ini, yaitu kita bisa makan sekenyang-kenyangnya dengan makanan rohani. Yang bisa membawa kita, yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan doa kita, baca firman-Nya juga kita tingkatkan. Kan anjuran pemerintah katanya apa? Setiap hari tinggal di rumah saja, sesering mungkin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jarak untuk jaraknya kita di berapa jarak jadi anti tidak berdempetan. Dan salah satu daripada anjuran pemerintah apa? Perbanyak berdoa. Itu jalan keluar untuk kita bebas daripada virus ini, maka makanan ini. Jadi kita sekarang tinggal di rumah bukan hanya untuk tiduran, tapi mari kita perbanyak doa kita perbanyak juga makan makanan rohani yang tidak membawa kita kepada kebinasaan, tetapi membawa kita kepada hidup yang kekal. Amin. Oleh sebab itu mari dengan adanya hari-hari ini, dalam kita menghadapi keadaan dunia ini, ya kita biar tetap berbesar hati. Sekalipun kita harus melalui penderitaan, harus melalui percobaan yang berat, peperangan yang berat. Karena kalau peperangan jadi artinya kalau ayat tadi perjuangan yang berat, artinya kita sedang berjuang. Berjuang itu melawan, betul? Kata pemerintah lawan corona, lawan COVID-19 kan begitu. Jadi kita sedang melawan musuh. Ya, musuh yang sedang kita hadapi, corona ini belum ketahuan. Bentuknya seperti apa? Apakah dia itu terbang? Tapi katanya penjalarannya itu tidak melalui udara. Jadi itu melekat.
Makanya kenapa kita harus berjauhan, harus jarak berjauhan, karena itu katanya menempel penularannya. Ya toh? Kita tidak tahu. Kita ingat pada waktu Yesus bangkit, kemudian dia masih berada di bumi sepanjang 40 hari lagi, dan ada peristiwa setelah kebangkitan atau Yesus menampakkan diri. Satu kali kelak Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika sedang bercakap-cakap. Kemudian Yesus tiba-tiba datang. Dikatakan di situ murid-murid takut. Disangka itu hantu. Karena Yesus mati, disangka itu hantu. Kemudian Yesus mengatakan, loh kenapa kamu takut? Kenapa kamu menjadi ragu-ragu? Ini aku. Aku yang sudah bangkit, mari sini, sentuh aku. Kalau hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Nah, corona ini apa seperti itu? Maaf, bukan berarti saya menganggap corona itu hantu. Tapi maksud saya, corona itu memang tidak berdaging, tidak bertulang. Memang tidak kelihatan. Dan ini musuh yang harus kita perangi. Kata firman Tuhan, lawan. Jadi ini musuh kita dan bentuknya kita tidak mengerti seperti apa. Dikatakan katanya mikroskop aja belum mampu untuk melihat dengan jelas corona itu seperti apa. Tapi itulah musuh yang harus kita lawan. Walaupun bentuknya belum kita mengerti seperti apa. Tapi itulah yang kita lawan. Nah, caranya melawan dengan apa? Tidak dengan senjata api, dengan tidak pedang ataupun senjata-senjata yang lain. Senjatanya adalah firman Tuhan. Berdoa. Sebab ada ayat mengatakan bahwa musuh kita bukan yang kelihatan. Musuh kita bukan darah dan daging. Tapi musuh kita apa? Penguasa di udara yang tidak kelihatan. Dan itu yang harus kita lawan. Caranya melawan bukan dengan cara alat-alat jasmani. Tapi cara kita melawannya dengan cara-cara rohani. Perbanyak berdoa. Dan tetap bertahan. Supaya apa yang dikatakan oleh Matius tadi, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, merekalah yang akan selamat. Amin. Karena doa sekarang di dunia ini kita minta selamat, kita minta aman. Maka inilah keselamatan. Setia sampai pada kesudahannya, bertahan sampai pada kesudahannya. Maka hidup kekal yang dijanjikan oleh Bapa itu menjadi bahagian bagi kita. Amin. Ya, itulah firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita renungkan dan kita hayati dan tentu saja kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur karena kami bisa ada kesempatan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Ternyata dengan situasi yang ada ini, ada sisi positifnya. Sehingga kami untuk tinggal di rumah saja bisa kami pergunakan untuk lebih banyak berdoa dan juga untuk lebih banyak baca firman Tuhan supaya kami boleh bertahan dalam keadaan ini walaupun ini seolah-olah sebuah penderitaan, tapi asal kami tetap dalam kehendak-Mu, tetap ada dalam Tuhan, maka kami percaya Tuhan yang akan berperang. Karena firman Tuhan katakan, aku tidak akan memberikan rancangan-rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang cemerlang, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya Tuhan tolong beri kekuatan kepada kami, supaya kami boleh tetap bertahan. Karena kepada siapa yang bertahan sampai kesudahannya, merekalah yang selamat. Dan kami ingin untuk seperti itu Tuhan. Kami ingin selamat di dalam Tuhan. Dan kami akan menerima janji daripada Tuhan, yaitu hidup kekal yang Tuhan janjikan kepada kami semua. Untuk itu mari Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akan mengendalikan semuanya. Engkau yang mampu, Engkau yang bisa, Engkau yang luar biasa, bahkan Engkau yang berkuasa untuk mengendalikan. Semuanya ada dalam kendali-Mu. Namun kami tidak tahu bahwa di balik ini ada suatu rencana yang indah di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak akan memberikan yang tidak baik, tetapi akan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman Tuhan lebih dalam hati kami. Hamba-Mu boleh berhenti untuk berbicara, tapi Roh Kudus akan menanamkan lebih jauh lagi dalam hati kami, supaya bertumbuh berbuah dan membawa kami kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu mari saudara, pada akhir daripada ibadah ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita semua,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita bersama dari hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.